Nah, baiklah, terima kasih buat pemirsa Santi Dharma Chandra yang sudah memberikan rasa peduli buat kegiatan Santi Dharma Chandra untuk keliling pura yang ada di Indonesia ini. Dan ini udah bantuan dari Semotor Santi Dharma Chandra, khususnya untuk kepada guru agama juga ada, untuk pemuka agama juga ada untuk di sini. Jadi nanti semoga bisa bermanfaat untuk umat yang ada di Hindu ini. Baiklah, terima kasih. Ini Pak Guru nih. Ya. Semangat ya Pak Guru. Terima kasih. Oke. Pindha samudra pasang kang tanpa wangenan tresno kumring sliramu sayang cahyaning bulan kang sumunar apyo ring tawang yakti sliramu kang dadi lamunan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baiklah, terima kasih masih stay on di channel YouTube Santi Dharma Chandra dan bersama dengan Pak Komang. Baiklah, sebelumnya salam kenal, boleh dikenalkan dulu buat generasi muda Hindu yang ada di Santi Dharma Chandra, lunas untuk berkenalan dulu. Terima kasih umat Hindu dimanapun berada, penggemar channel Santi Dharma Chandra. Salam sukinah. Jadi ini mohon dibiasakan kita sukinah itu bahagia. Bahkan ada doanya Om Sarwe Sukinah Bawantu. Om Samasta Sukinah Bawantu. Di Hindu sudah punya salam. Kita orang Hindu harus hidup bahagia. Terima kasih Santi telah hadir di Puro Giri Mulia Raung. Silakan lagi. Baiklah, ini kan tadi sebelumnya udah diskusi banyak sih dengan Pak Komangnya. Pak Komang berasal dari mana nih Ki? Biar banyak yang lebih kenal. Saya dari Bali, dari Jembrana, pelayan umat Hindu dimanapun berada. Jadi siap melayani umat. Sisa umur saya wakafkan untuk melayani umat, gitu untuk aja. Beriatnya. Ngayah gitu. Ngayah. Baiklah, Pak Komang, Titiang mau izin tipsnya. Tadi kan diskusi yang sangat menarik, tapi nggak direkam gitu. Harusnya direkam. Nah, ini gimana sih cara menciptakan rasa peduli kepada sesama umat Hindu? Kan banyak tuh sesama umat Hindu kayak perdebatan itu masih ada. Saya sebagai generasi muda juga pusing. Sebenarnya mana ya ini yang dianut juga bingung sendiri. Akhirnya gerak-gerak aja sendiri. Gimana sih menciptakan solidaritas atau kerukunan dan rasa peduli itu yang penting? Jadi setelah saya menjadi pelayan umat, keliling lah melayani umat kemana-mana. Ada kelemahan umat kita di Indonesia ini, di Nusantara adalah satu, beragama tidak berkiblat pada kitab suci. Sehingga runtuh Majapahit, umat tidak jelas apa yang jadi pegangan. Ada yang ke sana, ada yang ke sini, ada yang ke sini gitu. Ya, hari ini sisa Majapahit masih ada 527 titik umat, ada 10 KK, 15 KK, amat susah mendapat bantuan dari pemerintah. Inilah butuh uluran tangan pemimpin-pemimpin pemerintahan di Bali sebenarnya, dan orang-orang sukses yang ada di seluruh Nusantara. Sehingga yang paling harus dibenahi pertama adalah database tentang keberadaan umat dan situs-situs Hindu yang masih ada. Oh, seperti itu kan. Tapi kadang untuk bagaimana sih cara belajar untuk kitab-kitab agama Hindu sendiri? Karena anak muda juga bingung mau belajarnya itu gimana gitu. Atau bagaimana? Buku agama Hindu saya coba nulis, sudah ada 15 buku, buku saku untuk umat Hindu yang praktis-praktis saja yang dibutuhkan oleh umat. Nah, sehingga mengakses buku Hindu itu mahal sekali. Syukur ada e-book sekarang, artinya bisa diunduh di mana-mana gitu. Itu memudahkan umat yang masih peduli ingin ini. Jadi budaya keaksaraan di Hindu ini yang hilang hari ini. Kalau dulu zaman Majapahit kan ada kitab Tercipta Negara Kertagama, ada banyak kitab. Para raton itu budaya nulis, budaya literasinya hebat dulu leluhur kita. Hari ini sudah hidup di zaman HP saja itu, di dunia maya. Susah ini anunya mereka. Lebih banyak akses negatifnya yang dipelajari gitu. Jadi itu setelah saya pengalaman keliling umat, jadi tidak kitab suci, padahal di dalam
Niti Sastra kan jelas umat Hindu itu satu hari harus belajar 1 sloka. Oh, jadi one day one sloka. Iya. Oh, itu bisa gerakan yang baru ya? Gerakan baru, one day one sloka. Iya, boleh. Kalau tidak begitu, ganti hari-hari dengan berbuat baik. Oh, mencari karma baik. Berkarma baik. Itu pilihannya seperti itu. Jadi kalau untuk ketika kita dengan belajar sloka, kan Titiang itu sekarang ini siapa Pak Komang di TikTok itu juga ada tren-tren sloka. Jadi itu kan kalau lagi galau biasanya Titiang itu buka sloka-sloka tapi ada musik-musiknya tentang Hindu, terus didampingi dengan tulisan sloka, itu juga menambah semangat hidup sih. Itu berarti pengaruh juga ya kitab ya. Pengaruh. Ini makanya kepada PSN ada baik pemangku seluruh Nusantara, ada guru-guru pembimas, penyuluh agama Hindu. Yang paling penting itu 3 kerangka agama Hindu itu harus dihajarkan. Pertama tentang tatua, minimal umat Hindu tahu Pancasrada. Kepercayaan tentang Pancasrada ini harus diulang-ulang terus, dijadikan bacaan wajib. Kedua tentang etika. Yang ketiga tentang upacara. Jangan upakara, upacara. Beda ya? Beda. Bedanya apa nih Pak? Kalau upacara itu susunan acaranya. Itu ritualnya seperti apa? Prosesi. Kalau upokaro kan sebenarnya di Bali diterjemahkan Banten, padahal hasil kerja dari tangan kita. Oh, karya kita persembahkan untuk Tuhan ya. Untuk Tuhan. Kalau bisa Dano Punio ya Dano Punio, tidak harus berupa sesaji. Berarti Bantennya Santi kalau gini nggak apa-apa? Pas ya, nggak apa-apa ya. Tidak harus begitu. Maka di Jawa, kalau tradisi leluhur dijalankan, sesaji Jawa itu tidak mahal. Ada cok bakal, ada pisang ayu, apalah sejenis itu. Hasil alam lah ya. Hasil alam itu luar biasa. Kenapa sih dibebani sesaji umat Hindu? Biar rajin nanam. Itu maksudnya. Kenapa sesaji harus ada patram, puspam, palem, 3 ini. Toyam kan sudahlah alam. Itu manunya. Yang penting ditanamkan. Jadi umat Hindu 3 kerangka dasar harus diajarkan. Tatua tentang Pancasrada, susila tentang Trikaya Parisuda, berpikir baik. Iya, upacara tentang pancayatnya. Cukup sudah umat Hindu kalau simple itu ya, simpel saja diajarin itu saja. Pancasrada tentang tatua, etika tentang Trikaya Parisuda, upacara tentang pancayatnya. Maka sesaji Pitra Puja kalau di Jawa ini harus tetap dilaksanakan. Doakanlah leluhur itu biar sampai ke alam ke-7 dia. Saptaloka Lambur, Buah Suah, Mahar, Jana, Tapas, Satyaloka. Kalau rajin mendoakan yang masih hidup ini keturunannya, leluhurnya yang sudah meninggal, 1000 hari dia sudah sampai ke moksa, karena Hindu punya tujuan moksa. Iya, gitu. Luar biasa, Tunggara. Semoga Pak Komang juga sehat selalu keliling Indonesia nih. Keliling terus. Untuk memberikan semangat tadi. Tak lihat juga Pak Komang diskusinya juga tentang diskusi guru agama, terus tentang pasraman, mikirin anak-anak dan lain-lain kan. Kenapa sih Pak Komang itu harus mikirin, apalagi Hindu yang di Jawa, di Kalimantan juga dipikirin. Kenapa nggak di Bali aja? Apa yang mendasari Pak Komang untuk peduli di Hindu Nusantara? Ya karena kalau di Bali sudah kuat lah, artinya ada desa adat dan sejenisnya, Hindu kuat. Di luar Bali itu tidak ada yang mengayomi, tidak ada yang menunjang, sehingga Hindu itu sangat benar-benar marginal, itu agak susah. Nyari KTP aja masih susah, nikah saja masih susah, menyelesaikan aset-aset pura seperti kemarin tuh di Jember, tidak dikasih tempat melasti, amat sangat susah jadi minoritas. Kalau di Bali minoritas tuh diperlakukan dengan amat bagus. Iya, apalagi kalau mereka hari raya aja dipecalang aja jagain. Iya, Idul Adha dikasih disumbang binatang gitu. Nah, makanya yang begitu-begitu perlu ini kita ketok tularkan. Apa sih kita jadikan kekuatan spirit kepada anak muda Hindu itu sehingga dia menjadi bangga menjadi umat Hindu. Karena Hindu itu agama tertua. Agama tertua. Sudah begitu juga kitab sucinya jelas, sudah begitu juga
kuburannya kalau di ini sangat fleksibel, mau ditanam, mau dibakar, tidak ada masalah. Tidak cepat. Kuburan Hindu itu kalau di Bali tidak pernah penuh, walaupun sejengkal tanah, karena ada tradisi ngaben itu mengembalikan Pancamahabhuta ke alam semesta itu jadi cepat. Sama aja sih sebenarnya, mau dikubur ya ulat yang ngancurin, kalau dibakar ya api, karena manusia pada dasarnya tidak bisa lepas dari api. Kalau di Hindu itu Brahma itu, karena manusia karena punya nafsu, Brahman itu api asmara, bisa nikah dia. Karena anak, api menghasilkan anak. Untuk melihara tubuh butuh api dapur untuk masak. Kalau meninggal butuh api pembakaran dia. Entah di tanah dititip, entah di api langsung. Nah, itu sama saja. Jadi peran api, Brahma itu api, Brahmana, Brahman Tuhan. Jadi di Hindu itu ada segitiga. Mencari Brahman, perlu sarana api, Brahma, perlu Brahmana. Profesi itu yang paling ini utama gitu. Luar biasa. Baiklah, terima kasih untuk semangatnya. Satu lagi nih, siapa buat Pak Komang, bagaimana sih kita harus menularkan semangat anak muda kayak gitu agar aktif ngayah di pura, paling enggak kan rajin ke pura, enggak hanya cuma rahinan aja sebab puyuh habis itu pulang cus gitu kan. Gimana caranya agar mereka aktif untuk di pura? Ya, kitab suci sudah mengarahkan orang tua kuncinya. Kalau orang tua tidak mengajarkan anaknya tentang kebenaran, kelak si anak jadi musuh bagi orang tuanya. Maka orang tua harus memberi contoh dulu, jangan nuntut anaknya jadi orang baik. Tapi orang tua tidak hero, tidak pernah memberi contoh. Orang tuanya rajin tidak sembahyang. Orang tuanya rajin tidak berdana punya. Oh, berarti orang tua itu sebagai contoh leader ya? Contoh leader. Dan sebagai anak, kalau orang tua sudah jadi contoh, ada slogannya, Patri Dewa Bawa, Matri Dewa Bawa. Dewa di dalam kehidupan nyata itu orang tuamu. Jangan pernah kualat sama orang tua, senangnya sama warisan doang. Apalagi leluhurnya sudah meninggal, itu harus dipelihara, didoakan. Pitra puja itu menjadi kunci. Doakanlah leluhur, jangan warisan doang disukai gitu. Iya sih, benar sih. Pak Komang sudah memberikan semangatnya kepada di Pura Giri Mulia Raung yang ada di Banyuwangi ini. Nah, semoga nanti Titiang bisa nangkil atau bisa jalan-jalan lah melalui ke Jembrana, ke negara. Itu sebenarnya ada hal unik apa sih di Jembrana atau negara menurut Pak Komang gimana ini? Jembrana itu pintu masuk orang-orang suci yang menata Bali zaman dulu. Maka di Jembrana itu banyak ada pura-pura Dangkayangan. Nah, salah satu ada pura yang luar biasa itu adalah Pura Majapahit. Pura Majapahit baru habis ngentek linggih hari tumpak wayang kemarin. Dan seluruh situs Majapahit ada beji, ada sumber air, sudah kumpul di Majapahit ada 115. Dari Sabang sampai Merauke itu. Kumpul sudah tirta sucinya. Siapa umat yang ingin mohon tirta suci, situs-situs Majapahit, datang ke Pura Majapahit Jembrana. Dan yang luar biasa, kenapa sih Majapahit mampu mempersatukan seluruh Indonesia dulu? Ternyata ada kekuatan yang namanya Surya Majapahit. Surya Majapahit itu bagaimana? Lambang Surya Majapahit itu adalah sesungguhnya kalau di Bali menjadi Dewata Nawasanga. 9 dewa yang menguasai seluruh penjuru. Dimulai, maka sebagai orang Hindu kiblatnya harus matahari terbit arah timur, itu Dewa Iswara ada di sana. Kalau dibawa dalam tubuh menjadi organ kita, di jantung dia bersemayam, menjadi kuatlah jantungnya. Nah, kalau bisa spirit Majapahit Dewata Nawasanga itu ditanamkan di kalangan anak muda, dia akan menjadi sehat anak muda kita, bangga menjadi Hindu dan bisa dipercaya akan mampu mempertahankan tradisi leluhur termasuk pura-pura yang ada di seluruh Nusantara. Benar-benar luar biasa. Baiklah, Pak Komang, terima kasih semangatnya, ilmunya, agar kita juga menambah kerukunan antar umat beragama, juga toleransi sesama Hindu juga harus solid, terus kita harus rasa peduli seperti itu. Mohon ditutup dengan doa Pak Komang, semoga channel Santi Dharma Chandra bisa menyala di Nusantara ini. Mohon ditutup dengan doa. Semoga dengan percakapan yang hangat, kami doakan semoga Santi
Dharma Chandra tetap memberi pencerahan kepada umat Nusantara. Kami tutup dengan doa Om Namo Narayanaya. Salam Sukinah. Terima kasih. Om Santi Santi Santi.